News on the spot. Berbagai cara dilakukan Pemkot Surabaya untuk mengantisipasi gelombang 3 COVID-19 yang ditandai dengan perkiraan lonjakan kasus penularan di akhir tahun 2021. Di antaranya, Pemkot Surabaya mengeluarkan surat edaran atau SE tentang antisipasi lonjakan kasus COVID-19 melalui penemuan kasus aktif. SE itu ditandatangani Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pada Jumat 19 November 2021. SE ini untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3, level 2, dan level 1 COVID-19 di Jawa dan Bali yang menyatakan bahwa Kota Surabaya berada pada PPKM level 1. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan sebagai upaya mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 di Surabaya, maka diperlukan kegiatan penemuan kasus aktif pada tempat kerja atau usaha, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta. Oleh karena itu, melalui SE yang ditandatangani Wali Kota Eri Cahyadi, Pemkot Surabaya akan melakukan pemeriksaan swab RT-PCR yang difasilitasi oleh puskesmas wilayah setempat. Sasarannya adalah 10% dari total karyawan atau karyawati di masing-masing tempat kerja atau usaha. Pelaksanaan tes swab ini akan dimulai tanggal 24 November 2021 di bawah koordinasi Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Eri Cahyadi juga mengimbau bagi warga Kota Surabaya yang dinyatakan positif COVID-19 dan tidak bergejala ataupun bergejala ringan untuk wajib melakukan isolasi di tempat isolasi yang sudah disediakan oleh Pemkot Surabaya. Dengan Inmendagri, di situ kita Surabaya masuk ke level 1 karena di dalam Inmendagri itu disebutkan tidak ada lagi aglomerasi dan jangan dirusak kebangkitan kita ini warga Kota Surabaya dengan pemerintahnya untuk menggerakkan ekonomi dengan meremehkan protokol kesehatan. Saya nyuwun tulung masyarakat Surabaya terus jaga protokol kesehatannya, jangan dihentikan dengan pola hidup kita yang tidak menjaga protokol kesehatan. Karena kalau ini naik kembali maka yang rugi adalah warga Surabaya. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Febria Rahmanita, mengatakan lonjakan kasus penularan COVID-19 diperkirakan akan terjadi pada libur akhir tahun seiring dengan mobilitas masyarakat yang tinggi. Karenanya dia mengimbau kepada masyarakat supaya tetap mematuhi protokol kesehatan. Jadi kalau kita melihat sekarang landai ya memang diperkirakan bulan Desember karena liburan, mudah-mudahan masyarakat itu sadar ya sehingga tidak terjadi gelombang ketiga. Kesiapan kita tetap kita lakukan penegakan prokes ya, penegakan prokes. Feni menambahkan, Pemkot Surabaya melalui jajaran terkait sudah mengantisipasi resiko gelombang 3 penularan COVID-19 melalui prokes, tracing, testing dan treatment serta percepatan vaksinasi. Selain itu, rumah sakit juga disiapkan kalau terjadi lonjakan kasus penularan COVID-19. Dan yang kedua adalah kesiapan rumah sakit bila terjadi lonjakan kasus gitu. Jadi semua rumah sakit harus siap. Kalau kita taat prokes tidak terjadi lonjakan. Kalau orang taat tidak mobilitasnya tinggi, itu insya Allah. Feni kembali mengatakan herd immunity di Surabaya sudah terbentuk seiring dengan vaksinasi yang sudah melebihi target minimal dari jumlah populasi. Vaksinasi dosis pertama di Surabaya sudah mencapai 113%, sedangkan dosis 2 sudah 88%. Namun tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan untuk mencegah resiko penularan COVID-19. Sedangkan Satgas COVID-19 Kota Surabaya menyoroti keberadaan tempat usaha yang melanggar penetapan batas waktu operasional selama PPKM level 1. Wakil Sekretaris
Satgas COVID-19 Kota Surabaya, Irfan Widianto, mengatakan sejak PPKM level 1 diberlakukan di Surabaya, masih banyak pengusaha yang cenderung melakukan pelanggaran. Kebanyakan melanggar batasan jam operasional sampai jam 24.00 jelasnya. Menurut Irfan, pihaknya menyiapkan rangkaian sanksi kepada para pelanggar tersebut, mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, sampai sanksi administrasi berupa denda. Bisa jadi penutupan tempat usaha, tergantung jenis pelanggarannya berat atau tidak. Ya, jadi bisa kita tegur secara lisan, kemudian kita tegur secara tertulis, dan tidak menutup kemungkinan juga kita kenakan sanksi-sanksi administrasi yang lain seperti pengenaan denda dan lain sebagainya. Irfan mengingatkan kepada warga Surabaya dan para pengusaha supaya sadar betul akan pentingnya protokol kesehatan. Untuk mengantisipasi resiko penularan COVID-19, tidak perlu tegur oleh pihak Satgas. Irfan menegaskan, kalau masyarakat tidak aware, maka pelonggaran kegiatan masyarakat akan dilakukan evaluasi. Kita menghimbau kepada seluruh warga, seluruh warga Surabaya ya, baik itu sebagai warga, pelaku usaha dan lain sebagainya. Sekali lagi tolong jangan abai terhadap protokol kesehatan, karena pandemi ini belum selesai. Jadi sekali lagi jangan abai ketika beraktivitas keluar rumah, mohon agar tidak sekali-sekali tidak menggunakan masker. Tetap gunakan masker ketika bertemu dengan siapapun, tetap gunakan masker, tetap jaga jarak, dan selalu cuci tangan, membersihkan dan sebagainya. Kita minta agar masyarakat dalam hal ini untuk aware tanpa harus diingatkan lagi. Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Ahmad Suyanto, mengusulkan pemasangan CCTV di setiap pemukiman. Keberadaan CCTV ini untuk melengkapi Kampung Tangguh Wanijogo Surabaya yang selama ini menjadi garda terdepan mengantisipasi penularan COVID-19 di pemukiman warga. Kalau ada varian COVID apapun atau varian penyakit apapun, dengan sistem stelsel kita, kampung tangguh kita, itu monitor warga keluar masuk dengan CCTV dan ketua RW dikasih kode aksesnya, maka yang terjadi orang masuk dan keluar, orang asing atau orang pendatang atau orang dalam keluar terpantau dengan cepat. Kemudian kita juga bisa berkoordinasi dengan jajaran samping dengan software yang bernama aplikasi Silacak. Maka siapapun yang keluar tetap dalam lacaan dan pantauan. Siapapun yang terinfeksi dalam lacaan dan pantauan. News on the spot.